Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Novalido dengan NIM 225211272. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keragaman di tempat kerja. Sebelum masuk materi, sebaiknya kita harus mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan keragaman di tempat kerja. Keragaman di tempat kerja merupakan perbedaan yang melekat pada diri individu seperti etnis, jenis kelamin, gender, agama, etika, bahkan kemampuan dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi tentang keberagaman di tempat kerja. Yang pertama seperti letak wilayah yang strategis. Indonesia berada di iklim yang tropis, yang itu mempunyai iklim hujan dan kemarau, yang itu sangat berpotensi untuk menjadi pusat rempah-rempah di dunia. Maka dahulu Indonesia pernah terjadi dijajah oleh Belanda karena yang dituju oleh rempah-rempah ini. Itu sangat berpotensi sekali letak wilayah yang strategis. Untuk yang kedua, kondisi wilayah Indonesia terdiri dari beberapa pulau, beribu-ribu pulau yang terpisah. Untuk ketiga, perbedaan kondisi alam. Empat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Untuk perbedaan kondisi alam itu dapat dicontohkan seperti bagaimana masyarakat yang di daerah pegunungan itu sangat berpotensi bagi masyarakat untuk berpetani. Karena apa? Iklim di sana masih bersih, udaranya masih bersih, itu untuk pertumbuhan itu sangat baik daripada orang yang bekerja di kota. Di kota rata-rata banyak asap motor, itu mempengaruhi sangat pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya, 3 manfaat keberagaman di tempat kerja. Yang pertama, membangun budaya kerja yang inklusif, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan toleransi keberagaman di tempat kerja. Saya akan menjelaskan apa itu inklusif. Inklusif adalah sifat mengajak masuk atau mengikut sertakan. Maksudnya, inklusif juga bisa memiliki arti memahami suatu sudut pandang orang atau kelompok lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Lalu, ada strategi meningkatkan keberagaman di tempat kerja. Yang pertama, mengevaluasi karyawan. Mengapa begitu? Karena karyawan itu harus dievaluasi biar dia tidak malas-malasan, harus dilihat perkembangannya. Bisa dilihat dari perkembangannya kalau dia malas-malasan atau tidak. Kalau tidak ada evaluasi, mana kita tahu karyawan itu bekerja dalam perusahaan tersebut dengan baik atau benar. Yang kedua, bersikap fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan karyawan. Yang keempat, menyediakan pelatih tentang keberagaman. Yang kelima, komunikasi secara efektif. Yang dimaksud komunikasi secara efektif, kita ambil contoh lah di perusahaan. Seperti halnya bos dan karyawan. Bos dan karyawan harus menjalin komunikasi itu dengan baik dan benar, karena biar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir dan saya tekankan adalah tantangan yang dihadapi dalam keberagaman di tempat kerja. Itu ada 2 macam. Yang pertama, prasangka pribadi, yang kedua, langit-langit kaca. Prasangka pribadi dapat diartikan bahwa seseorang memiliki ide atau spesifik yang sama dapat menyebabkan prasangka diskriminasi yang akhirnya dapat membentuk dan mempengaruhi bias pribadi seseorang. Dan yang kedua, langit-langit kaca berarti bahwa ada yang menghalangi gerakan atau ide tersebut. Kaca adalah bahwa apapun yang menghalanginya tidak terlihat dan tidak jelas. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang keberagaman di tempat kerja. Mohon maaf di sini agak berisik, makanya tadi agak ramai terdengar suara-suara nyanyian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.